Di balik setiap rasa, ada tanah yang bicara. Di sebuah lembah sunyi, Cilembu menyimpan rahasia tua, rasa manis yang tak bisa dijelaskan. Mengapa hanya disinilah rasanya istimewa? Apakah karena tanahnya, airnya, atau doa yang tak pernah putus? Mari kita menelusuri bukan hanya proses, tapi rasa yang diwariskan. Kalau Cilembu kan komunitasnya ubi, dan kan umpamanya nanam ubi mah ti sepuh kapungkur oge gitunya, turun temurun kan. Penanaman ubi mah yang terselami oge gitu, nanam ubi mah. Tapi itu saling pisahnya apa aja tidak aja apa aja. Oh, ubi Cilembu ti tahunnya di sepuh-sepuh oge terus nanam ubi gitu. Cuman metodenya benten sareng ayeuna gitu. Pun. Upami kapungkur mah biasalah tanah narata tadi angkat kia gitunya, transparan kapungkur mah gitu. Ngange metodenya enak makin modern tina pupuk oge terus benten gitu. Tina pemupukan, penyemprotan. Kalau kapungkur mah tara diobat, tara nganggo pestisida, insektisida, tara kayaknya nganggo obat gitu. Kadian nama terus modern mah gitu. Upami rasa sana bibit sama gitunya, tapi rasa ada di Cilembu gitu. Untuk upami pelanggan terus kena rasa, biasa ngebedakan mana di Cilembu, mana dari luar Cilembu gitu. Ya kadang-kadang kalau ubi itu kan tergantung musim. Kalau menjelang kemarau itu ubinya bagus, tapi kalau menjelang musim hujan ya kadang-kadang kadar gulanya itu kurang. Sering-sering kadang-kadang komplain gitu. Ya kanggo pembibitan, namanya pucuk sedayana gitu. Nu saya mah pucuk, misalnya ya pucuk kan upami kaduana sok rada awon misalkan jadi jantan bibit, keras pucuk sedayana minimal terus diala disimpan dulu 2 hari 3 hari biar getahnya turun, terus getahnya turun baru ditanam gitu. Kalau diciptakan dari teknik masak itu mungkin dari pola masaknya itu sendiri memang, terus masa tenggang waktu dari pasca panen itu minimal kan 2 minggu itu. Kalau sekitar 1 minggu atau sekitar 10 hari ya kadar gulanya itu kurang. Ya. Waduh, mantap sekali ubinya. Kalau nggak salah tahun di 80-an lah. 80-an. Waktu saya masih SD 80-an. SD, SMP udah ada. Nah, itu mungkin yang dikenal dulu itu ubi Cilembu itu ada istilahnya ubi, namanya itu ubi nirkum. Ubi nirkum itu yang bener-bener asli. Ubi Cilembu itu ubi nirkum yang di Cilembu. Nah, waktu ada yang menanam di Rancakalong itu namanya menes. Tapi asli ada yang di Banjaran nanam istilahnya arnet. Tapi tetap yang aslinya itu ubi Cilembu dengan punya khas tersendiri yang tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Mungkin itu pengaruh alam, air, dan rasanya yang legit, tidak kayak namanya hui gitu ya, kayak becrek gitu, tapi bagus gitu, lembut, legit. Nah itu yang pertamanya terkena dengan ubi Cilembu. Tapi
Ya sampai sekarang ya lain lagi ceritanya gitu. Orang bisnis lain lagi ceritanya untuk mengenal keaslian ubi Cilembu itu ya kita harus budidaya lagi dengan ubi Cilembu yang benar-benar asli. Kalau berdasarkan ya pengalaman gitu kan tergantung budidayanya. Pertama dalam pemupukan. Pemupukan itu harus jangan banyak kimia lah. Jadi alami yang digunakan gitu. Pupuk kandang, pupuk kompos ya jangan terlalu banyak kimia. Kalau kimia kan memperbesar, mempercepat, akhirnya rasanya akan berbeda. Nah, terus untuk hasil pengolahan juga istilahnya fermentasi gitu ya. Itu semakin lama kita mengopen, membakar itu semakin manis. Dan membakarnya itu tong asal misalnya sehari-hari harus ada tekniknya, diraba cukup siap open gitu kan. Jadi nggak sembarangan lah. Beda dengan orang asal ngopen laku akhirnya hancur kan, kualitas manis, apalagi legit segala macamnya. Kadang-kadang kan yang jago pedagang open itu lebih bagus. Jadi lebih banyak ini, padahal sama, ini ubi sama, tapi teknis pengopenan, teknis perawatan segala macam itu tergantung ya mungkin pengalaman dan jangan ngasal gitu. Harapan saya mah ke warga Cilembu itu maunya nggak masing-masing, istilahnya mau bikin koperasi di desa Cilembu. Jadi masyarakat itu butuh modal, butuh apa yang kurang modal gitu kan, bisa ngambil dari koperasi, terus ngejualnya juga kan bisa masuk koperasi, dapat hasil juga desa kan. Ya jadi ikonnya Sumedang ya, seolah-olah, maaf bukan merendahkan tahu itu lebih dulu jadi ikon Sumedang, cuman ubi itu jadi lebih sekarang kan penyebarannya. Kalau tahu itu nggak sampai ke Hongkong, nggak sampai ke Jepang itu, kalau ubi mah udah lintas sekarang. Harapan petani itu ya mungkin dari pembeli atau bandar semacam itu di masalah harga dan grade. Jangan terlalu membeda-bedakan, dan unsur yang terutama itu di Cilembu itu unsur budidaya terutama di air. Ya, kekurangan air, soalnya kalau kekurangan air itu sulit gitu untuk makanya kadang-kadang harus ada sumber air untuk bisa kelanggengan pertanian gitu. Rasa ini tidak diciptakan, ia tumbuh di tanah yang dijaga, dalam tubuh yang terbiasa percaya. Semua ubi mempunyai bentuk yang sama, namun rasanya tak pernah bisa ikut. Karena rasa ini bukan sekedar hasil panen, tapi bagian dari tanah Cilembu.